And your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead by the cross, and the blood it was shed. I am faithful, I am dead. I can do all things because of what you've done for me. You are my Savior, you are my Savior, my hero. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. My refuge. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am dead. I can do for thee because of what you done for me. My Savior, you're my hero. You're everything I need. You're my comfort. You're my comfort. You're my breath. Forever you will reign. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead by the cross, and the blood that was shed. I am faithful, I am dead. I can do all things because of what you've done for me. Oh, you are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead. Anda orang-orang yang sungguh-sungguh percaya tanpa memperhatikan pengampunan dosa di dalam hati mereka. Tujuan dari iman mereka adalah untuk secara jasmani menjadi orang-orang yang diubahkan. Orang yang banyak mengucapkan sumpah serapah percaya supaya ia bisa menguranginya. Orang yang sering minum alkohol
percaya supaya ia berhenti minum alkohol. Orang yang perokok berat percaya supaya ia bisa berhenti merokok. Sekali mereka berhasil dalam tujuan mereka mengubah kebiasaan, mereka terjebak kepada khayalan bahwa mereka sudah menjadi orang Kristen yang baik. Orang-orang demikian salah dalam kepercayaan bahwa mereka akan disucikan sempurna setelah mereka mati. Tetapi iman demikian tidak akan membawa dia kepada keselamatan dengan percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Bagian Alkitab hari ini mengatakan, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. 1 Yohanes 4 ayat 5. Di zaman ini, para pengkhotbah mengatakan bahwa percaya kepada Yesus baik untuk kesehatan mereka dan bertepuk tangan ketika menyanyi baik bagi kesehatan, dan bahwa doa pagi baik untuk kesehatan jiwa mereka. Juga dengan bercucuran air mata ketika membayangkan tentang Yesus dipahami sebagai iman yang baik di antara orang-orang Kristen. Manusia termotivasi untuk menaikkan doa pertobatan karena mereka yakin bahwa pengalaman yang demikian akan mengurangi tingkat stres mereka. Meskipun beberapa psikolog setuju bahwa menangis baik untuk kebaikan psikologi seseorang, tindakan yang demikian jauh dari pengenalan akan kebenaran Injil air dan Roh. Sementara pertobatan dan air mata yang tulus itu baik, semuanya bisa menjadi alat kepentingan diri untuk melepaskan diri dari stres yang membawa kepada tindakan keagamaan yang bodoh. Apakah hubungan antara doa pertobatan dengan iman kepada Injil air dan Roh? Ada banyak pemimpin Kristen zaman ini yang tidak berasal dari Allah. Karena mereka sendiri tidak berasal dari Allah, mereka mengajar jemaat mereka akan pengetahuan dunia. Akhirnya, mereka akan memahami Yesus dengan sudut pandang keagamaan duniawi, bukan menjadi milik Allah tetapi milik iblis. Karena mereka yang menjadi milik iblis berbicara dari iblis, mereka bisa saling bersekutu satu dengan yang lainnya. Namun, 1 Yohanes 4 ayat 6 melanjutkan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Anda harus memahami bahwa Anda harus menjadi milik Allah dengan iman Anda kepada firman Injil air dan Roh yang diberikan Allah. Sebagaimana di dalam Alkitab, mereka yang sudah mengenal dan menerima kebenaran Injil air dan Roh mendengar berita yang diberikan oleh para hamba Allah dengan pemahaman. Di sisi lain, mereka yang tidak mengenal Injil ini tidak bisa mendengar berita yang disampaikan oleh para hamba Allah dengan pemahaman, dan mereka justru menolak berita itu. 1 Yohanes 4 ayat 6 mengatakan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Manusia yang tidak mengenal Allah mendengar berita bahwa Yesus itu datang ke dunia ini dalam rupa manusia, menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya melalui Injil air dan Roh, dan menerima penghukuman dosa menggantikan kita. Namun, mereka yang bukan dari Allah tidak bisa memahami perkataan hamba Allah yang percaya kepada Injil air dan Roh. Ketika para hamba Allah memberitakan Injil yang ilahi, maka mereka yang tidak berasal dari Allah akan menolak untuk beriman kepada kebenaran itu. Fenomena ini memampukan kita untuk membedakan siapa yang dari Allah dan siapa yang bukan dengan melihat kemampuan mereka untuk mendengar dan memahami berita yang disampaikan oleh para hamba Allah yang percaya kepada Injil air dan Roh. Itulah sebabnya 1 Yohanes 4 ayat 6 melanjutkan, itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan.
Roh yang menyesatkan ada di dalam diri orang yang tidak percaya kepada Injil air dan roh. Mudah untuk salah paham kepada isi 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dengan menganggap bahwa mereka yang sekadar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kemudian menerima keselamatan. Namun, mereka yang mata rohaninya terbuka akan melihat bahwa bagian ini menunjuk kepada mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Mereka mengatakan bahwa Alkitab adalah sebuah harta yang tersembunyi atau rahasia. Kebenaran Injil air dan roh yang dinyatakan di dalam Alkitab tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Tetapi kita yang percaya kepada firman Injil air dan roh bisa memahami dengan pasti apa yang dijelaskan Roh Kudus kepada kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu." Karena kita milik Allah, kita bisa mengalahkan orang-orang jahat dengan iman kita kepada Injil air dan roh. Kalau orang-orang benar menghidupi kehidupan di dalam iman kepada Injil air dan roh, mereka bisa hidup dengan lebih maju dibandingkan dengan mereka yang tidak percaya kepada kebenaran ini. Orang-orang benar bisa menikmati kehidupan yang lebih berbahagia di dalam tubuh dan roh mereka dengan menyatu dengan Yesus Kristus dan bukannya dengan orang-orang dunia ini. Orang-orang yang percaya kepada kebenaran Injil air dan roh mengalahkan dunia. Ini karena Injil air dan roh yang kita percayai adalah pada kenyataannya kebenaran Allah. Tidak ada yang bisa dikalahkan oleh iblis di antara orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh. Kita mungkin dengan sengaja jatuh dari waktu ke waktu, tetapi itu bukan karena kita kurang kekuatan. Sekali lagi, tidak ada yang bisa dikalahkan oleh iblis di antara orang-orang yang percaya kepada Injil yang benar. Mereka yang dikalahkan tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah, dan karena itu, pada dasarnya memang milik iblis. Tetapi, kita percaya kepada Injil air dan roh, dan dengan kebenaran ini, kita bisa mengalahkan antikristus dan dunia ini. Dalam kenyataannya, orang-orang yang percaya kepada agama dunia tidak bisa dibandingkan dengan iman kita kepada kebenaran Injil air dan roh. Atas perkenanan Allah, kita yang percaya kepada Injil yang benar ini bisa melakukan apa yang dilakukan para murid Yesus. Itu karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Kudus yang ada di dalam Anda dan saya yang percaya kepada Injil air dan roh lebih besar dari dunia ini. Roh Kudus yang berdiam di dalam hati Anda juga memampukan Anda untuk memaksimalkan potensi yang ada pada Anda. Meski nampaknya orang-orang dunia memiliki kekuasaan yang sangat besar, sebenarnya tidak demikian. Dunia ini tidak bisa memahami perkataan iman kita kepada Injil air dan roh. Tetapi, masih banyak orang yang akan menjadi umat Allah dengan menerima Injil air dan roh. Kita mengalahkan dunia dengan percaya kepada kebenaran Injil air dan roh. Tuhan yang ada di dalam hati kita lebih besar dari dunia ini. Berdiamnya Roh Kudus di dalam hati kita adalah bukti bahwa segala dosa di dalam hati kita sudah dihapuskan dengan kebenaran Injil air dan roh. Apakah Anda memiliki firman Injil air dan roh di dalam hati Anda? Roh Kudus berdiam sekarang di dalam hati mereka yang sudah menerima pengampunan dosa karena iman mereka kepada Injil air dan roh. Dengan memeteraikan mereka memakai Roh Kudus, Allah sudah melindungi orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh karena mereka adalah milik Allah.
Satu-satunya cara untuk menjadi umat Allah adalah dengan percaya di dalam hati kita kepada kebenaran Injil air dan Roh. Apakah kita bersikap baik di hadapan Allah atau tidak bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan menjadi warga kerajaannya. Apakah roh Anda menjadi milik Allah sekarang ini? Atau apakah Anda masih tidak menjadi milik Allah? Apakah kita memiliki di dalam hati kita kasih ilahi ini, yaitu firman Injil air dan Roh, di dalam diri kita yang percaya kepada kebenaran Injil air dan Roh? Kasih Allah dan Roh Kudus berdiam secara berlimpah. Tuhan kita sudah menghapuskan segala dosa kita melalui Injil air dan Roh, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Allah hanya melalui iman kita. Sekarang, kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Kasih Allah diwujudkan di dalam kita melalui firman kebenaran Injil air dan Roh. Allah sudah memberikan kepada kita yang percaya kepada Injil air dan Roh anugerah yang berlimpah yang menjadikan kita milik Allah. Allah sudah mengangkat kita yang percaya kepada Injil air dan Roh sebagai anak-anaknya dalam kekekalan. Allah sudah memberkati kita dengan kemakmuran di dalam kerajaan kekal yang akan datang. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah karena Ia sudah mencurahkan begitu banyak berkat kepada kita. Kadangkala kita melakukan kesalahan di hadapan Allah, namun kita masih tetap bisa mengikuti Tuhan kita dengan iman kita kepada Injil air dan Roh. Meskipun kita hidup di dunia ini, sangat penting bahwa kita senantiasa menguji diri. Apakah kita dari Allah atau bukan? Siapakah orang-orang yang paling beruntung dan yang paling malang di dunia ini? Mereka yang menjadi milik Allah adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Di sisi lain, roh yang bukan dari Allah adalah yang paling malang. Kalau kita mau menjadi umat Allah yang pada dasarnya memahami kasih Allah, kita harus terlebih dahulu memiliki iman yang kuat di dalam kebenaran Injil air dan Roh. Kita harus mengosongkan hati kita dan kemudian percaya kepada kebenaran untuk bisa meresponi kasih Allah yang meyakinkan hati kita. Kita harus hidup oleh iman sampai hari kedatangan Tuhan kembali di dalam kemuliaannya. Bahkan kalau Anda menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, Anda harus memelihara dengan setia iman yang berkenan kepada Allah. Saya senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah dan kasih karunia-Nya yang berlimpah yang dipersiapkannya di dalam Injil air dan Roh. Saya yakin bahwa Allah Bapa sudah memberikan kepada kita semua berkat rohani di dalam surga melalui Yesus Kristus. Amin.
Before creation, God and the salvation, the Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit, Gate of tabernacle, sought the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His word, the love of His salvation, but believe and that He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat us. His perfect salvation.